Kalau kan orang-orang sana kan percaya, masih percaya banget dengan hal kayak gitu, ya kan. Nah, justru kalau nggak salah ingat dia pernah bilang kalau sampai didatengin kayak gitu berarti acara mereka sukses, kayak persembahan mereka diterima dengan baik gitu. Di pohon beringin udah tua, ya kan. Pas ada acara itu gue foto, ih kelihatan jelas dong ada yang ngayunin kaki di pohon, ngayunin kaki, ting, ting, ting. Di pohon beringin udah tua, ya kan. Pas ada acara itu gue foto, ih kelihatan jelas dong ada yang ngayunin kaki di pohon, ngayunin kaki, ting, ting, ting. Dia literally nggak bisa apa-apa, pulang dari Bali dia nggak bisa apa-apa, dia cuma di kasur aja, dia bisa cuma nangis, kadang-kadang nangis gitu, ada air mata keluar gitu kan. Pas aku masuk ke kamarnya, entah ini aku bisa bilang Lea atau Rangda karena aku juga nggak bisa bedain, ya kan. Tapi di situ aku lihat sosok itu di atas kepalanya dia, di belakang kepalanya dia. Pokoknya diusir lah kita, diusir pada saat itu. Ya, kula wangsul. Guruku bilang kayak gitu. Itu, nek awakmu gak mulih, ojo salahno aku. Nek anak-anakmu kabeh iki dadi sasaran anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan pengalaman pribadi di luar nalar dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue kedatangan lagi seorang narasumber yang jauh dari Sidoarjo. Mungkin kalian pernah melihat narasumber kita yang kali ini. Kita langsung aja bertemu sama narasumbernya. Halo Mbak Dita. Halo Randy. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nih Mbak, kan kita lama banget nih nggak ketemu nih. Berapa lama ya? Lama banget kita nggak ketemu dari terakhir kita ketemu. Bulan lah ya. Ada lah. Nah, nih udah jauh-jauh Mbak Dita datang nih. Mau menceritakan pengalaman yang mana? Boleh diceritain sedikit kisi-kisinya nggak buat teman-teman di rumah? Oke. Untuk hari ini gue bakalan cerita tentang pengalaman mistis aku yang terjadi di sekolah ketika aku SD dan ketika aku SMA. Itu around mungkin tahun 2004-2005an lah untuk yang SD gitu. Kalau untuk yang SMA itu awal-awal aku masuk SMA jadi tahun 2010? 2010-an? 2009-2010. Oh, berarti udah lumayan 10 tahun, 12 tahun berlalu Iya, lah ya. Tapi masih benar-benar keinget jelas apa yang terjadi pada saat itu. Aduh, menarik nih. Nah, tahan dulu. Buat teman-teman yang tertarik dengan ceritanya Mbak Dita, lo tungguin ceritanya sampai habis, jangan di-skip. Skip aja iklannya. Dan buat teman-teman juga yang belum tahu nih pengalaman Mbak Dita sebelumnya itu seperti apa sih, lo bisa tonton video yang ada di bawah sini nih. Ada linknya di deskripsi. Nah, buat kalian yang punya pengalaman juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Narasi Misteri atau kalian bisa email ke Narasi Misteri seperti yang ada deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini juga ada atok-atok yang langsung digambarin sama timnya Narasi Misteri sesuai pengalaman dan sosok apa yang dilihat sama narasumber kita yang datang ke sini. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Dita kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Mbak Dita, awal mulanya lo ngalamin hal yang di sekolah ini tuh seperti apa sih? Gue jelasin dana sekolah gue dulu nih ya. Boleh. Jadi aku pada waktu itu SD aku di salah satu daerah di kota Surabaya. Di apa namanya? Ya perbatasan Surabaya Sidoarjo karena dulu aku tinggal di situ. Nah, ya belakangnya kuburan.
belakang sekolahannya. Pas. Jadi kalau olahraga itu kan lapangannya di belakang, ya kan. Jadi lihat ke sebelah kanan atau kirinya itu udah kuburan, gitu. Dan memang aku sempat dengar pada saat itu banyak banget nih desas-desus yang bilang kalau di kamar mandi itu ada mbak-mbak gitu kan, ada mbak-mbak gitu kan. Tapi kan aku nggak pernah ngelihat mbak-mbaknya gitu kan. Nah memang untuk pada tahun segitu 2000-an gitu sekolahku ini masih bangunan lama, belum direnovasi lagi. Jadi pintu kamar mandinya itu masih merinding gue ceritain baru mulai menceritakan. Jadi pintunya itu masih pintu kayu yang dimakan rayap gitu loh bawahnya, karena kekikis air juga ya kan. Jadi yang di bawah itu masih kelihatan kalau semisal ada orang yang di dalam, gitu kan. Nah kebetulan posisinya adalah di sini kamar mandi dan di sini tuh ada gang kecil. Nah di sini ada kelas. Gitu kan, itu kelas untuk kelas 4 sama kelas 3. Jadi dulu tuh kayak dibagi shift, ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi gitu kan. Nah kejadian yang aku alamin itu ketika persami. Jadi perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Nah yang kelas yang digunakan itu kelas di depan, kelas 6 sama kelas 1. Dua kelas ini yang digunain gitu kan. Yang cowok di depan di kelas 6, yang cewek di kelas 1. Nah, di dalam ruangan itu ya kayak kita bangun tenda-tendaan gitu kan. Nah, pagi, siang acaranya itu lancar gitu kan. Sampai ada acara pensi gitu kan. Acara pensi, alhamdulillah lancar juga. Nah, pas mau tidur nih, habis makan, tidur. Aku kebetulan tidurnya di dalam tenda. Ya kan, sama ada 5 orang lagi, jadi sama aku sama 6 orang gitu kan. Nah tiba-tiba itu kayak siniku tuh tengkuk tuh berat banget tengkukku itu, karena aku pada umur segitu kan masih belum paham nih ya kan apa yang terjadi kalau semisal ada makhluk-makhluk seperti itu yang mendekati gitu kan. Jadi aku masih belum paham sama sekali gitu loh. Yang aku rasa capek banget, jadi leher belakang, pundak gitu kayak pegel banget gitu rasanya. Nah terus namanya juga sama teman-teman nih ya kan, kita masih ngobrol tuh sampai tengah malam, kita masih ngobrol. Tiba-tiba setelah aku ngobrol ini kok masih berat gitu kan, aku kira kecapean biasa gitu kan. Nah pas mau udah bener-bener capek, udah pada tidur, aku ngelihat ya kalau di tenda meskipun seminim cahaya apapun nih ya pasti kan kalau ada orang yang mendekat ke tenda pasti kan ada bayangan gitu kan. Ya Allah, merinding lagi. Nah di situ aku lihat jumping lollipop. Tapi aku nggak lihat dengan, maksudnya masih dibatasin dengan tenda kan. Tapi aku bener-bener lihat bayangannya itu seperti apa. Dan dia tuh kayak nunggu di, kan posisiku tidurnya kayak ikan pindang gitu kan. Jajar-jajar gini kan. Jadi aku menghadap ke belakang, nggak menghadap ke pintunya tenda gitu. Nah itu ada di situ, berdiri kayak gitu. Cuma berdiri doang kayak ngeliatin gitu kan. Aku dengan respon langsung teriak, pada kaget, pada bangun, ada apa Ndut gitu kan. Aku lihat pocong tadi di situ gitu kan. Nggak mungkin, jangan nakut-nakutin dong gitu kan. Serius ada, aku bilang kayak gitu. Jadi ketika aku teriak, dia langsung hilang kayak gitu. Nah besoknya setelah pulang nih, ada salah satu temanku yang sakit. Dia berobat ke rumah sakit, nggak tahu penyakitnya apa gitu kan. Dan akhirnya sampai didatengin orang pinter gitu kan. Nah katanya dia kayak kencing sembarangan di situlah gitu. Itu yang bikin dia sakit. Nah
Jadi ya kayak harus dibalikin lagi gitu. Dibalikin lagi? Heeh. Jadi kayak apa ya, kalau orang-orang zaman dahulu, kalau aku nggak salah inget, misal kalau kita ngelakuin hal yang nggak sesuai nih, kayak kita kencing sembarangan, nggak pamit atau apa, yaitu kita harus datang ke sana, kayak harus minta maaf lagi gitu kan, terus kayak say apa gitu supaya yang penunggunya itu nggak marah lagi kayak gitu. Dan dia langsung pindah sekolah akhirnya. Setelah tahu kejadian itu dia langsung pindah sekolah. Kalau nggak salah kebetulan juga papanya kan satu dinas nih sama papaku, ya kan. Nah maunya dia tuh dipindah sekolah yang masih dalam satu area, cuma beda gedung. Jadi kayak kompleks gitu kan sekolahku dulu itu. Tapi sama papanya udah pindah aja ke Jakarta gitu. Dia pindah ke Jakarta akhirnya. Tapi dia nggak ngelihat sosok pocongnya itu juga? Enggak. Dia posisinya tidur. Tapi dia nggak tidur dalam tenda, dia di luar tenda. Gitu tuh. Aku pulang, aku ceritakan sama, kebetulan aku kan pada waktu SD, TK, SD, SMP, SMA sama nenekku. Dan aku cerita sama nenekku, aku loh kemarin pas persami diliatin pocong gitu kan. Terus ngomong apa gitu kan, apa yang mau diomongin, gak ada. Aku langsung teriak, aku takut, aku bilang kayak gitu. Dan nenekku bilang, ya udah nggak apa-apa, langsung gitu aja kalau semisal lihat-lihat yang kayak gitu, biar langsung hilang kan, banyak orang yang dateng gitu kan. Gitu akhirnya. Itu yang di sekolah SD itu. Tapi sekarang alhamdulillah sekolahnya udah direnovasi, udah jadi lebih bagus lagi gitu kan. Aku juga udah lama banget nggak kesana, meskipun tetanggaan kan, Surabaya kan tetanggaan. Jarang banget aku kesana. Tapi berarti si pocong ini cuma sekali itu aja munculin sekali itu dirinya aja. Ke aku ya. Tapi gosip-gosip yang aku dengar nih, banyak guru-guru yang sering digangguin sama mbak-mbak yang di toilet. Jadi toiletnya dulu kan jadi satu guru sama murid ya kan, ya yang di belakang tadi aku ceritain itu. Jadi kan kalau ada guru lembur kan biasanya sampai sore gitu kan, sampai apa, itu sering banget kayak ada yang nyiram kayak habis kencing atau apa kayak gitu. Ada yang gedor juga gitu. Digedor. Terus dari guru-guru ada kesebar cerita yang, seingatku sih enggak deh, ya cuma kayak cerita kayak biasa-biasa kayak gitu doang gitu kan. Kemarin aku ngeliat ini nih gitu kan, terus di kamar mandi masa ada yang kencing tapi nggak ada orang gitu kan. Itu doang. Ada satu baru inget. Tadi kan gue cerita ada lorong ini ya kan. Nah di lorong tuh ada bangku tuh, ada bangku. Jadi kalau dari arah ke toilet nih ya, ada salah satu gang kecil buat tempat parkiran sepeda. Nah kalau lurus ke sana itu ke toilet gitu kan. Nah katanya ada yang parkir sepeda kalau pagi, ya kan, parkir sepeda di situ. Ada mbak-mbak yang duduk di situ. Baru inget gue. dan banyak yang ngelihat mbak-mbak duduk situ? Banyak. Temenku cowok, dia kan emang rumahnya lumayan jauh ya kan, dia cuma sepedaan aja gitu kan. Nah dia pasti datang yang bukan paling pagi sih, tapi ya lumayan pagi lah dia kalau datang. Kita kan masuk 6:30 ya, mungkin dia masuknya datang mungkin jam 6 atau jam 6 kurang gitu, masih sepi. Dia parkir sepeda di situ, dia lihat ada mbak-mbak gitu, dikirain orang-orang kantin gitu kan. Tapi orang-orang kantin kok rambutnya berantakan gitu kan. Cuma duduk doang gini, tapi nggak kelihatan mukanya, kayaknya katanya cuma rambutnya panjang sampai ke bawah gitu. Dan duduknya begini doang gitu kan. Kayak pandangannya kosong, ya nggak kelihatan mukanya, lurus gitu aja gitu gini doang. Lihatnya begitu. Tapi orang-orang tetap harus parkir sepeda di situ ya? Iya, emang parkirannya di situ, mau di mana lagi? Gitu. Terus setelah yang di SD ini? Setelah yang di SD sini, kalau pas SMP sih aku nggak ngerasain apa-apa ya kan, karena memang pada saat itu aku dengernya, aku sempet kayak di nonaktifkan sensitifku gitu kan. Dari mana tuh di nonaktifkannya? Jadi
karena ada satu kejadian yang pocong itu, kayak nenekku tuh kayak minta tolong orang pintar gitu loh, supaya ditutup mata batinku supaya nggak ngelihat lagi gitu kan. Jadi ketika SMP itu nggak ngelihat apapun, nggak ngerasain apapun. Jadi kayak lempeng aja jalannya gitu kan. Nah pas SMA nih baru kan, kalau di SMA itu kan ada LDKS nih ya kan, yang kayak kepemimpinan gitu. Nah itu di salah satu kota di salah satu daerah di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Nah awalnya perjalanannya lancar, lancar banget, gak ada gangguan apapun gitu kan, gak ada gangguan apapun. Suatu saat kita masuk, nah denah gedungnya begini, di depan itu ada gedung gede, jadi kayak tempat, bukan panti asuhan, bukan kayak penampungan orang-orang tunawicara dan tuli. Oh, kayak dinas sosial gitu. Nah, kayak dinas sosial gitu. Jadi banyak gedung-gedung gede-gede kan, gitu. Nah, pertamanya musolanya kan di sebelah sini. Nah, di depan sini tuh ada gedung. Nah, ini tempat aku tidur. Gitu kan, tempat aku tidur sama teman-teman cewekku. Teman-teman cowok itu di depan, gitu kan. Nah, lagi nih merinding nih. Ketika dateng, udah kan, kita masuk ke kamar, gitu kan. Nah, pada saat itu aku mau naruh tasku ke lemari. Pas gue buka lemari nih, shoo, nggak jadi, aku tutup lagi. Aku taruh di tas. Tasku aku taruh di kasur. Nah, pas ketika aku buka lemari itu aku lihat anak kecil. Rambutnya panjang gitu kan, rambutnya panjang, cakep. Mungkin sekitar umur 5 tahun, 4 tahunan lah. Gitu, jadi kayak dia memang kayak ada di situ gitu lah. Nah, terus namanya anak-anak umur sekitar 15-16 tahun kan baru tahu-taunya kata-kata yang kasar ya kan, kayak jancuk, pantai dan bla bla bla. Kita mereka ngomongnya begitu teman-temanku nih, gitu kan. Dan aku pertamanya nggak tahu, tiba-tiba abis sholat asyar tuh di announce yang cewek-cewek pindah ke gedung depan semuanya, gitu kan. Nah, pindah ke gedung depan, ya udah, pindah ke gedung depan, kok tiba-tiba temanku teriak, teman satu kelas pula. Nah, ternyata temanku yang satu kelas ini dimasukin sama anak kecil itu tadi. Dan dia ngincer satu temanku. Ngincer? Jadi karena temanku ini dia kan ngomongnya kan kasar, kotor kayak tadi gitu kan. Dia nggak suka. Dia bener-bener nggak suka. Dia diajakin ngomong nggak bisa karena dia bisu. Dia juga ngomong padahal temanku bisa ngomong lancar gitu loh. Tapi dia nggak bisa ngomong ketika itu. Ditanyain siapa namanya, nggak bisa ngomong, akhirnya dikasih buku sama bolpen kan, tanyain maunya siapa. Dia nulis nama temanku. Dipanggil lah temanku. Udah, ditekek dong. Iya. Ditarik jilbabnya, ditekek kayak gini. Sambil kayak yang dianya nih marah gitu. Kayak dianya nih marah gitu kan. Tekek gitu kan. Kayak bener literally nggak suka. Terus ditanyain kan, pas habis dipisah gitu kan, tanyain kenapa? Nih gini doang. Terus dia nulis, ngomongnya kotor, aku nggak suka. Gitu. Wih kaget dong, ya kan. Akhirnya dibawalah ke musola, biar kayak diruqyah bareng gitu kan. Nah ini, aku pertama kali datang nggak denger suara anjing, nggak denger ada lolongan anjing, nggak lihat ada anjing, tapi di musola itu banyak banget bercak kaki anjing, satu full musola. Di dalam musola? Di dalam musola. Dan kita bisa sholat asar tadi kan, habis itu dipindah ke depan kan. Nah ya mau maghrib kan itu, sekalian kita mau sholat juga jamaah. Nah ada bercak anjing banyak banget, kaki anjing tap.
Terus akhirnya lapor kan sama yang pilih gedung gitu kan, guruku. Habis dibersihin, kan najis ya kan, ya, pokoknya dibersihin lah biar nggak najis gitu. Akhirnya kita masuk lagi ke sana, dibacain surat apapun, ya kan, dibacain surat apapun nggak mempan. Jadi kayak semakin kita baca dia semakin marah. Dia ngebacain siapa? Kita semua, teman-teman kita semua, aku, teman-temanku semuanya. Semakin dia marah. Gitu. Terus? Nah, usut punya usut ketika ditanya agamanya dia bukan muslim. Sosok anak kecil itu? Bukan muslim, tapi dia Kristen. Nah, ketika kita baca ayat-ayat Quran nih ya kan, tiba-tiba itu aku langsung berdiri, aku kayak narik kain gitu kan, seret gini. Temanku yang di sebelah tuh sampai nangis, katanya mataku putih, hitam-hitamnya nggak ada. Dan suaraku ini kan udah berat ya, udah berat. Dan suaraku tuh lebih berat lagi katanya, kayak suara kakek-kakek cowok. Dan aku denger temanku ngomong apa, aku denger mereka baca surat apa, aku denger, tapi aku nggak bisa ngomong. Kayak aku mau ngomong diriku sendiri nggak bisa. Jadi kayak bener-bener dialihin gitu, kayak bener bukan aku, tapi aku lihat apa yang terjadi. Sampai temanku ini teriak, Pak, Dita pak, tanganku tuh masih gini. Sampai katanya ini putih semua kan, kalau kita kan ada darahnya merah ini ya kan. Gini doang tanganku. Terus ditanyain sama guruku, aku denger, Dita pegang apa Nduk? Gitu kan. Tapi aku tuh mau ngomong, tapi aku nggak bisa. Tapi katanya temanku, aku tuh ngomong gini, Muleo, aku gak seneng kon nang kene. Awak-awakmu kabeh ndang mulih. Yang ya pokoknya diusir lah kita. Diusir pada saat itu. Iya, nggih. Kula wangsul. Guruku bilang kayak gitu. Itu nek awakmu gak mulih, ojo salahno aku, nek anak-anakmu kabeh iki dadi sasaran anak-anakku. Bilang kayak gitu. Nah, akhirnya kan udah aku kayak juga dipegangin di mana gitu kan. Terus akhirnya aku sadar. Aku ngomong, aku tadi tuh mau ngomong loh, Lid, ke kamu Lid. Aku bilang kayak gitu. Ini penuh. Jadi di musola itu dikelilingin banyak banget orang. Di luar musolanya. Di luar musolanya dikelilingin banyak orang. Dan akhirnya ada salah satu teman cowokku yang ngaku. Di belakang masjid itu kan ada pohon. Karena mereka lagi main-main di situ sebelum maghrib tuh. Pas kita cewek-cewek pindah ke depan, nah ada yang kebelet kencing di situ. Mereka kencing lah di situ. Satu temanku di pohon itu. Di pohon itu. Jadi akhirnya ya ngefeknya ke kita semua. Kan kita nggak tahu tuh di pohon itu siapa yang nunggu, ada beberapa orang, ada beberapa sosok, ada beberapa entitas, kita kan nggak tahu. Nah akhirnya kena semua. Di saat Mbak Dita tadi kesurupan itu, Mbak Dita yang ngelihat banyak banget orang. Banyak banget. Kayak orang unjuk rasa tau gak sih? Tapi bentuknya orang? Bentuknya siluet orang. Siluet. Jadi ya kayak penuh rasanya. Siluet orang banyak di luar banget. Otomatis kan di depan pasti ada lampu ya kan. Tapi yang terang tuh cuma di musola doang. Yang di luar tuh nggak kelihatan lampunya. Saking banyaknya. Ketutup sama orang-orang yang Mbak Dita lihat itu. Gitu. Dan akhirnya selesai kan. Besok paginya ya kita masih kayak ngelakuin hal yang LDKS lah. Tapi sorenya kita langsung balik. Ini gangguan ini berlanjut sampai ke tempat sekolahan.
Temanku yang kesurupan tadi kan kebetulan satu kelas sama aku, ya kan. Nah, kita lagi istirahat, aku lagi makan pentol bakso gitu kan, tiba-tiba dia teriak-teriak lagi. Aku mau kayak masih nyariin si temanku yang itu tadi. Tapi ketika akhirnya ditanyain, bener-bener literally ditanyain, dia nulis kalau dia mau ikut temanku yang ini. Maksudnya ikut? Ikut dampingin gitu, kayak jadi temennya dia gitu, temen. Ya, jadi literally kayak kita berdua nih temenan. Dia pengen ikut temenku yang ini. Dan kalau dia disuruh balik dia nggak mau kalau nggak diantar. Dia akhirnya temenku sama beberapa guruku balik lagi ke tempat itu. Nganter si anak kicik ini Ke tempat LDKS itu? Balik lagi ke sana. Ini jarak berapa lama? Nggak ada seminggu. Habis pulang dari LDKS, terus beberapa hari kemudian dia kesurupan lagi di situ. Di kelas istirahat kita masih. Tapi teman-teman ada yang melihat hal yang sama atau sosok-sosok yang Mbak Dita lihat nggak? Kebetulan aku setelah acara itu kan, si temanku yang tadi namanya Lita tadi, dia cerita banyak gini, kamu berubah, kamu matamu tuh putih, sumpah putih gitu kan. Terus kamu itu suaranya tuh beda gitu, suaranya beda. Nah terus ketika kamu ngomong itu, aku ngerasa sesek. Ketika aku ngomong yang pakai itu tuh, yang aku kesurupan tuh, dia bilangnya aku ngerasa sesek gitu, kayak dihimpit banyak. Gimana sih kalau dihimpit gitu kan, kayak sesek literally sesek gitu. Kayak bener-bener sampai aku bilang sama salah satu guruku juga, udah Pak kita pulang aja Pak, kita pulang aja. Gitu. Dia sampai nangis temenku. Berarti dia melihat apa yang Mbak Dita alamin, Mbak Dita juga melihat apa yang dialamin sama dia. Aku ngelihat yang terjadi pada saat itu, tapi aku nggak bisa apa-apa. Dan dia juga ngelihat, dia juga ngerasa bahwa suasananya itu bukan kayak seperti biasanya, gitu. Kayak udara itu kayak ditarik, jadi kayak nggak ada udara buat nafas, jadi kayak sesek banget. Dia ngerasanya kayak gitu. Berarti akan bahaya banget kalau itu berlanjut ya? Iya. Terlalu lama. Akhirnya balik, ternyata ada yang ngikut kan. Si anak kiciknya ngikut. Tapi ketika aku berjalan di bis ya, aku masih ingat anak kiciknya tuh gini-gini loh. Ke bis yang aku tumpangin itu. Mbak Dita ngelihat? Ngelihat. Jadi di situ ada kayak beberapa anak yang diasuh di situ. Ya kan? Ada satu yang umurannya mungkin 15-16 dan satu cowok kecil, dan yang belakang itu memang anak-anak kecil lagi main-main gitu kan. Tapi di depannya ini anak kecil itu gini-gini dia. Nah berarti kalau gitu dia nggak ikut dong? Tapi dia ngikut. Harusnya nggak ngikut kan, dia udah begini kan. Tapi dia ngikut ke temanku. Terus proses pulanginnya itu gimana? Nah aku nggak ikut kalau itu. Yang aku ingat ketika pada saat itu orang tuanya dia dipanggil, ya kan, terus diceritain detailnya. Ternyata sebelum dia berangkat itu, dia lagi ada masalah sama mamanya. Jadi kayak berangkatnya dia itu kayak bener-bener nggak bebas gitu loh, paham gak sih? Karena masih ada nyimpen grudge yang di hatinya gitu kan. Nah akhirnya ya udah Pak, kalau mau dibalikin aja. Jadi dia pada saat itu langsung naik mobil sama orang tuanya sama guru-guru langsung balik ke sana. Dan aku nggak tahu caranya gimana dia balikinnya ya, literally. Ngalnya yang terakhir yang aku dapat info gitu. Terus besoknya dia nggak masuk 2 hari, masuk dia biasa aja. Udah aman-aman aja. Setelah dipulangin itu? Setelah dipulangin itu. Habis itu nggak ada kelanjutan masalah apa-apa lagi sama dianya? Nggak ada. Berarti clear di situ ya? Clear di situ. Ada pengalaman apa lagi tuh sekolah Mbak? Selain LKS ini?
Ini bukan aku yang literally ngalamin langsung, tapi aku di rumah kan punya teman-teman yang seumuran juga banyak. Nah, kebetulan orang tuanya juga guru di salah satu sekolah gede di Surabaya. Nah kan kalau SMA kan kelas 2 SMA pasti kita liburan ke Bali. Iya kan? Tak ke Bali kemana? Gitu. Nggak semua orang liburan ke Bali sih tapi ya. Kan setiap orang beda-beda, jangan jawab gitu loh. Gue lempar nih, keras nih. Ya kan, ke liburan ke Bali. Kan memang untuk aku pribadi, pada SMA aku nggak ikut. Aku nggak ikut ke Bali memang. Karena memang nggak dibolehin pada saat itu aku kayak keluar kota terlalu jauh, nggak dibolehin sama orang tua. Gitu. Ini Mbak Dita sama dia satu sekolah? Enggak, beda sekolah. Oh beda sekolah. Nah, beda sekolah. Nah, tahu kan ya kalau ibu-ibu rumpi, ya kan? Entah itu bener, entah itu nyata gitu kan. Nah, ibu-ibu tuh rumpi gitu. Kemarin ada salah satu anakku pulang dari Bali nggak bisa ngomong, paralyzed, nggak bisa apa-apa, gitu kan. Nah kebetulan teman yang paralyzed ini sahabatnya temanku main di rumah, gitu kan. Nah, untuk umur SMA kan pasti kan ayo jenguk yuk, kasihan gitu kan. Kemudian aku juga pernah ketemu sama si cowok ini gitu. Kita sering main gitu kan. Ya udah kita datang, kita ketemu. Wah, dia literally nggak bisa apa-apa. Pulang dari Bali dia nggak bisa apa-apa, dia cuma di kasur aja. Dia bisa cuma nangis, kadang-kadang nangis gitu. Ada air mata keluar gitu kan. Pas aku masuk ke kamarnya, entah ini aku bisa bilang Lea atau Rangda karena aku juga nggak bisa bedain, ya kan. Tapi di situ aku lihat sosok itu di atas kepalanya dia, di belakang kepalanya dia, gitu kan. Terus aku kaget, aku kaget, nangis, takut kan aku. Terus aku ngomong sama orang tuanya, gitu kan. Bu ngapunten gitu kan, ini Mas ini habis ngelakuin apa di sana, gitu kan. Kok aku ngelihat ini, loh kamu bisa ngelihat toh, ya biar aku nggak tahu bisa apa enggaknya, tapi aku lihat sosok ini, aku gitu kan. Akhirnya dicariin lah orang pintar. Orang pintar mau dilepasin gitu kan, kayak mau dibersihin, nggak mau. Layaknya nggak mau. Dia stay di situ udah berapa? Mungkin ada sebulanan, 2 bulanan lebih lah dia ngerasain kayak gitu. Cuman bisa terbaring doang tuh? Baring doang, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Sampai kita kan kalau cowok-cowok kan pasti ngumpul sama teman-teman cowok nih, ya kan. Kemana-mana kan pasti kayak ada bestinya gitu kan. Nah, salah satu sahabatnya teman dekatnya si cowok ini akhirnya cerita. Yang aku dengar ceritanya, ketika si cowok ini ke salah satu pura yang di tempat wisata, nggak sengaja nendang sesajen dan nggak bilang sama yang jaga puranya, gitu. Terus kok kamu nggak ngomong dari awal gitu kan? Kalau ngomong dari awal kan ini bisa dikasih tahu caranya gimana, gitu kan. Terus ada ya, orang tua mereka ke orang pinter juga, dan hasilnya juga sama. Mereka sekeluarga sama orang pinter itu harus datang ke pura yang jadi TKP ini, sama yang jaga puranya dikasih syarat kalau mau lepas, karena memang ada adat istiadatnya kan sana begitu, ya kan. Harus cari ayam cemani yang darahnya hitam dan semuanya hitam sama telurnya juga hitam. Harus cari ayam itu mahal, Besti. Oh iya? Mahal ayam cemani. Yang semuanya bulunya hitam, matanya hitam gitu kan, darahnya juga hitam. Ya darahnya mungkin merah tapi merah pekat gitu kan, jadinya kayak kelihatan hitam gitu kan. Terus sama telurnya juga. Terus mereka stay di sana beberapa minggu, mungkin ada seminggu 2 mingguan. Nah balik dia cerita. Sembuh baliknya? Sembuh. Dia bisa ngomong lagi, dia bisa gerakin tangan-tangan begini, dia bisa lari. Sembuh. Literally kayak udah kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Kemarin dia habis paralyzed segitu lama. Sembuh akhirnya dia.
Terus ketika dia balik, kita nongkrong lagi nih, ya kan. Jadi buat bercandaan kan akhirnya gitu kan sama anak tongkrongan. Oh makannya ta, ora usah aneh-aneh. Tapi sumpah aku nggak sengaja. Ya kenapa kamu nggak bilang? Ya karena aku takut gitu. Terus pas ketika aku sudah bisa gerakin badan, sudah bisa buka mulut, tuh aku langsung nangisnya aku. Aku minta maaf sama bapaknya, bapak apa kayak pendetanya lah, dia bilang kayak gitu kan. Apa pendetanya sama orang tua, aku udah gue nggak berani lagi dah ke Bali, dia bilang kayak gitu kan. Serem gitu. Ya tapi kan kalau lu kagak ngapa-ngapain di sana kan juga fine-fine aja kan gitu. Kalau ada apa-apa kan tinggal ngomong aja, soalnya kan memang di Bali kan suci ya kan, kalau puranya gitu kan. Jangankan kayak gitu, cewek yang mens aja nggak boleh masuk gitu loh. Harus literally bener-bener suci kamunya gitu kan. Nah makanya kalau lain kali udah nggak usah aneh-aneh aja. Kalau semisal ngelakuin salah atau yang nggak sengaja atau maupun yang disengaja, langsung bilang aja gitu. Gue udah tetap nggak mau ke Bali lagi, aku nggak mau ke Bali, sumpah takut, serem gitu. Jadi traumatik buat dia. Iya. Tapi dia menceritakan nggak apa yang selama dia berbaring itu? Iya, dia lihat sosok itu juga. Jadi kayak badannya dia tuh kayak dikekep. Jadi dia nggak bisa gerak, jadi coba dia begini, dia badannya dikekep gitu aja. Dia nggak bisa ngomong, mulutnya tuh ditutup gini katanya. Dia nggak bisa ngomong. Sama sosok itu? Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Siapa ya, kayak separah itu nih. Kalau semisal kita ngelakuin hal yang tidak sewajarnya gitu loh. Dan sama setiap harinya dia melihat sosok itu? Iya, every day, every time, every night. Setiap hari. Dia buka lihat, dia sebelum tutup mata tidur dia lihat. Ini dia kan sering kayak banget nangis gitu, karena dia ngerasa takut, dia ngerasa salah, dia ngerasa takut. Kenapa aku nggak ngomong, kenapa aku nggak ngakuin langsung gitu loh, kalau akhirnya aku balik kayak gini gitu. Kayak gitu. Serem banget ya. Banget. Lebih nggak tahu kan kalau di Google itu, kalau kita lagi nge-Google tentang leak ataupun rangda gitu kan, bentukannya kan begitu tuh. Lidahnya panjang, ada taringnya. Bayangin aja, lu buka pintu, langsung lihat sosok itu gedenya gitu. Ya sama halnya kayak yang sosok tadi di sekolah ya. Nah, kenapa sih aku mutusin nggak ke Bali ketika aku SMA gitu kan? Karena kayak aku ngerasa nggak cocok aku di Bali gitu. Dan kejadian, aku punya sahabat orang Bali, ya kan, udah deket banget, kita udah temenan mungkin kalau sama tahun sekarang nih mungkin 20, nggak sampai 20, mungkin sekitar 14 tahun kita temenan. Nah, dia kan kuliah di salah satu universitas di Surabaya, daerah deket rumahku yang masih aku belum pindah gitu kan. Jadi kita sering nongkrong, kita sering ngomong. Terus aku juga deket sama bapaknya, sebelum bapaknya meninggal kan. Deket sampai dianggap anak sendiri karena anaknya cuma satu ini, saya cuma temanku ini gitu kan. Nah, suatu saat aku diajakin pulang karena ada acara galungan sama Kuningan 6 bulan sekali kan, ajakin pulang. Pada saat itu juga aku lagi belajar fotografer ya kan, punya kamera aja pinjem masih. Ya udahlah nggak apa-apa, aku foto-fotoin aja di area sana gitu kan. Pertama kali lewat sana, penyeberangan tuh, langitnya kan cerah tuh, ada bintang-bintang gitu kan. Gua foto, crack. Berapa kali take gitu kan. Pas lihat hasilnya, muncul ops kecil-kecil putih, kayak gitu. Ini apa ini ya? Gue lihat lagi nggak ada, gue coba foto lagi, crack, di daerah yang di tempat yang sama dengan angle yang sama, masih ada opsnya. Bulat-bulat gitu kan. Waduh, nggak beres nih gitu kan. Nyampe Bali, seminggu aku di sana sakit. Badanku, suhuku tinggi. Suhu badanku tuh tinggi sekitar 38,
39 tapi aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi suhu badanku tuh tinggi. Gitu kan. Ini ada apa begini kan. Jadi selama seminggu di sana suhu badanku stagnan di 38, 39, 38, 39. Udah minum paracetamol, udah minum jamu, udah minum apa, nggak bisa turun. Aku nggak ada ngerasain yang salah sama badan. Nggak ada kayak ngerasa capek, nggak ada ngerasa kayak badanku kayak remuk atau apa, nggak ada. Aku masih bisa ngelakuin aktivitas, bantuin bikin canang, yang bikin sajen itu kan, terus bikin masak-masak gitu kan, bikin jenang, masih bisa. Nah, akhirnya itu kan kalau acara Galungan sama Kuningan kan panjang, ya kan. Harus mampir ke pura ini, habis itu ke pura sana lagi. Ada salah satu pura itu yang ngelewatin kuburan. Nah, puranya memang kayak puranya tuh di pinggir pantai tapi masuk ke hutan-hutan kayak hutan-hutan pantai gitu loh. Kayak hutan mangrove gitu kan. Nah, masuk ke sana. Nah, aku foto-foto tuh masih foto-foto gitu kan. Nah, itu sebelum maghrib. Pura kan pasti kan ada beberapa candi ya. Nah, itu kemudian di situ aku masih ingat ada 3, 1, 2, 3. Terus ini kayak ada pagar-pagarnya yang dari itu. Nah, pintu masuknya kan di sini. Nah, aku lihat sosok di belakang pura. Tapi sosoknya itu sosoknya nggak jelas. Tapi aku cuma lihat kayak bayangan gitu kan. Tapi temanku juga lihat. Aku manggil dia kan tante, lihat tadi yang lewat nggak? Iya, udahlah biarin aja. Sama-sama lihat? Sama-sama lihat, kita masuknya bareng. Udahlah biarin aja gitu kan. Oh oke. Gitu kan, oke. Kita masih foto-foto. Semua foto-fotoku mulai dari pelabuhan sampai acara selesai, nggak ada yang bersih. Malah ada satu sosok kelihatan jelas banget di situ. Kita ke pura utama, acara utamanya Galungan di daerah teman gue tadi. Nah, di acara situ kan pasti kan kayak ada tari-tarian. Terus, nah di situ ada di satu momen di mana para tetua di sana, cewek-cewek tetua di sana itu ngelilingi pohon beringin. Ada pohon beringin gede gitu kan. Gue foto kan, gue memang kan aku bilang aku agamaku Muslim gitu kan. Nah aku nggak ikut doa ya gitu, aku cuma sebagai kayak fotografernya aja lah, moto-moto gitu. Di pohon beringin udah tua ya kan. Pas ada acara itu gue foto, ih kelihatan jelas dong ada yang ngayunin kaki di pohon, ngayunin kaki, ting. Wih, aku begini, astaga, itu jelas. Kalau dari semua foto-foto kan cuma ops doang, kan itu kelihatan jelas banget, jadi kayak ngayunin kaki gitu. Aku cuma narik nafas panjang. Ya Allah, begini ya, begitu. Dan ada salah satu penari, gue masih ingat mukanya, tapi ketika di foto mukanya jadi beda. Mulai dari rahangnya beda, dari matanya tuh kayak lebih mincing kayak gini gitu kan. Pokoknya beda lah mukanya. Itu tahun berapa tuh? Tahun aku itu tahun 2012. Aku masih lulus SMA, aku belum kerja. Dan aku gap year ya kuliahnya. Aku lulus 2011. Nah, sebelum aku kuliah tuh aku ikut ke Bali. Habis lulus sekolah banget berarti itu ya? Iya, habis lulus sekolah banget. Dan memberanikan diri untuk keluar pulau ya baru pertama kali itu. Dan malah kejadian hal yang seperti itu? 2 kali aku ke Bali. Yang satunya kan acara Galungan, ya kan memang ada acara adat. Yang kedua gue cuma liburan. Sama kondisinya. Badan gue panas. Nggak bisa nikmatin liburan di sana. Berarti di situ aja, gue nggak cocok nih kayaknya. Iya, beneran literally nggak cocok aku kalau ke Bali. Itu yang tadi aku baca, yang aku kasih tahu yang ibu-ibu gelilingin pohon beringin. Itu tepat sebelum, kalau nggak salah ada yang mau cerita tentang calon arang. Apa? Calon arang. Calon arang? Ya, jadi itu kayak mitosnya orang Bali
Itu Oh, sebelum ada acara itu. sesudah acara itu. Sesudah acara itu berlangsung. Jadi kan ada salah satu omongan yang bilang kalau kamu mau nonton Calon Arang harus nonton dari awal sampai akhir. Gitu kan, karena Calon Arang itu kan diibaratkan dia sebagai manusia yang bersekutu dengan Dewi Durga untuk mendapatkan kekuatan magis, gitu kan. Nah, dipercaya kalau ketika kalian lihat pementasan Calon Arang nggak sampai selesai, takutnya nanti energi-energi yang negatif tuh ngikutin kalian juga, kayak gitu. Jadi aku nggak nonton pementasan itu, aku langsung balik. Dan memang temanku juga balik, papanya balik, ibunya juga balik, jadi aku tuh balik gitu. Ya ketika itu yang pertama kali yang baru sadar kan aku untuk ops-opsnya. Ketika pulang besoknya mau masukin ke laptop kan, temanku lihat, seriusan ini foto-foto kita dari yang awal di pelabuhan sampai sekarang kayak gini bentukannya. Iya, aku nggak ngedit sama sekali, aku nggak bisa ngapusinnya kayak gimana. Setiap kali mau dihapus tuh tiba-tiba langsung keluar, langsung first close. Mau diedit langsung first close, kayak gitu. Jadi udah mentahan kayak gitu doang. Terus apa yang dilihat sama temennya Mbak Dita? Kalau kan orang-orang sana kan masih percaya banget dengan hal kayak gitu, ya kan. Nah, justru kalau nggak salah ingat dia pernah bilang kalau sampai didatengin kayak gitu berarti acara mereka sukses, kayak persembahan mereka diterima dengan baik gitu lah, dengan dewa-dewanya mereka, dengan apa yang mereka sembah kayak gitu. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Karena aku bukan literally orang Bali, jadi aku nggak tahu adatnya di sana gimana, kayak gitu. Tapi selama perjalanan setelah lulus sekolah ini ke Bali yang sama temennya Mbak Dita ini, di temennya Mbak Dita itu nggak ada ngelihat atau ngalamin apa-apa selain yang di pura itu? Apa karena dia orang asli sana? Karena dia fokus ke acaranya sih ya. Karena itu kan memang acara adatnya dia, ibadah juga. Ibadahnya dia. Jadi mungkin dia juga nggak fokus kayak aku untuk ngambil foto gitu kan. Kalau dia fokusnya sama ibadah dan kegiatan, dengan Mbak Dita fokusnya melihat sekitar. Iya, jadi aku yang kayak lebih luas kan jangkauannya. Kalau dia kan fokusnya kan berdoa gitu. Dia nggak ngerasain apa-apa. Tapi ketika aku tunjukin fotonya, kameranya Esa masih aman kan? Aman, kameranya mah aman kan? Kalau kita lihat-lihat di YouTube atau lihat-lihat di video-video mana kan, kalau semisal ada kita capture barang-barang gaib kayak gitu kan, kadang-kadang kameranya bisa rusak, ya kan? Nah, itu aman kameranya. Alhamdulillah aman, sampai balik ke orangnya pun aman. Hasilnya aja ya? Hasilnya aja yang amazing, kayak gitu. Sampai ada beberapa bulan setelahnya pun kita masih bahas itu gitu loh. Dia masih kayak nggak percaya, literally kayak, ih kameranya, foto yang kita ambil kok bisa begitu ya gitu kan. Yang mana aku tahu aku bilang kayak gitu. Aku kan fotonya kan juga random gitu kan, nggak fokus ke satu orang, nggak fokus kemana, tapi hasilnya keluarnya begitu. Ya udah, terima aja. Dan lucunya, habis aku pindah ke laptopnya dia, ada beberapa bulan setelah itu laptopnya nggak mati. Nggak mati? Mati. Oh mati. Di servis, katanya baterainya masih aman, softwarenya juga aman, tapi nggak bisa nyala, nggak mau nyala. Jadi semua folder foto di situ hilang. Jadinya semua buktinya juga hilang. Itu dia kan kayak panik gitu kan. Kebetulan dia juga lagi ada tugas kajian apa gitu, dia kan bidan. Terus tiba-tiba laptopnya tuh mati gitu. Ada mungkin 2 bulan 3 bulan setelah ada acara itu. So aku bilang, ketumpahan air kali. Enggak teh, coba deh diservisin gitu, mungkin ada software yang rusak atau apa, minta di-upgrade atau kayak gimana. Dia dimasukin servis, katanya tukang servisnya aman-aman aja. Di cas itu masuk nyala merah gitu kan, tapi nggak mau nyala. Terus, ikhlas nggak teh? Ya udahlah ikhlas aja, mau kayak gimana kalau laptop nggak bisa nyala gitu.
gitu. Jadi semua buktinya tuh hilang, bener-bener literally hilang. Kita kan memang masih ngebahas kayak kita juga kayak pamerin ke orang sih ya kan. Ini loh hasil fotoku, kemarin aku foto ke Bali gini. Wah, ini nih kalau katanya orang ops ini kayak ini tuh ya dedemit gitu kan, ya setan gitu. Kan nggak bisa di capture langsung gitu kan. Akhirnya bentuknya ops kayak gitu. Ya mungkin ya gitu kan. Jadi kita juga kayak nyeritain yang kejadian sama kita pas di Bali sama teman-teman juga. Gitu kan. Ya terus tiba-tiba laptopnya udah nggak bisa dipakai lagi. Laptopnya dia rusak literally rusak. Ditambah karena Mbak Caca juga ya dibilang orang Jawa Timur dan banyak banget orang-orang misalnya bertemu hal-hal aneh kayak gitu mentelaah apa yang terjadi jadinya ya. Jadi kayak kepo gitu kan, kepo. Ya terus gimana gitu. Ya gue ceritain yang pas di pura ada orang-orang beda mukanya gitu kan pas dia nari, terus pas ketika ibu-ibu tetua itu muterin itu ada mbak-mbak yang ngayunin kaki gitu kan. Ya kayak gitu ceritanya. Ih kamu nggak takut ya? Ya kan aku sadarnya pas abis difoto. Ya kan abis difoto aku sadarnya lah. Kalau semisal pas gue lihat gini ya gue lari dulu lah. Gue lari dulu. Gue kan dulu nggak seberani sekarang. Ya kayak gitu. Ih melipir akhirnya kayak gitu. Tapi lu pernah ke Bali kan? Belum nyampe gue ke sana. Belum nyampe. Belum. Sana dong. Kayaknya ya akan ya. Ya semoga juga. Sekali-sekali narasi misteri take di sana. Amin. Siapa tahu ada teman-teman yang di Bali punya pengalaman, kita bisa datengin ke sana langsung. Mantap dong. Yang penting berarti ya jaga sikap ya berarti ya. Nah, sama seperti yang aku ngomong di videoku sebelumnya, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung gitu kan. Dari beberapa cerita yang aku ceritain itu kan kebanyakan dari kita sendirinya nih yang usil gitu kan. Entah kita nggak sengaja kayak gimana atau sengaja seperti apa gitu kan. Soalnya mereka juga ada di situ gitu loh. Lu percaya atau nggak percaya mereka ada di sini gitu kan. Jadi bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan alam pun kalian harus sopan santunnya juga harus dijaga gitu. Karena alam juga menyimpan cerita yang lebih daripada kalian. Iya. Benar banget. Mbak Dita, berarti yang di sekolah yang paling berkesan itu tadi ya, yang paling bener-bener gak bisa ninggal tuh ya. Yang LDKS itu ya. Yang gue masih inget dikelilingin banyak sosok-sosok kayak gitu, kayak masih nggak bisa lepas di otakku aja kalau semisal ditanyain, lu SMA di mana? Gitu kan. Langsung kayak set, wah keinget itu lagi gue kayak gitu. Berarti lumayan geger dong sekolahan waktu itu kejadian. Karena sekolahanku sekolah muslim ya. Maksudnya ya kayak sekolah-sekolah muslim kayak gitu pakai jilbab gitu kan. Jadi setelah kejadian itu juga kayak tenang-tenang aja karena di situ kan kita percaya bahwa mereka ada gitu loh. Oh, itu dia kenapa tadi yang bacain doa-doanya pun teman-teman semuanya. Iya. Karena udah ya dibilang kebiasa enggak, cuman coba ya didoain bareng-bareng dengan hafalan yang cukup banyak tahu ya. Kayak gitu. Mbak Dita makasih ya udah mau cerita lagi nih di narasi misteri. Sama. Kita berbagi lah supaya para penikmat narasi misteri juga bisa ngelakuin hal yang seperti yang aku saranin tadi gitu loh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah apa gitu, nggak usah kepo. Semakin kalian kepo, mereka semakin seneng, mereka semakin ngegoda gitu. Semoga juga nanti ada kesempatan lagi main ke Bekasi lagi ya. Tinggal diatur aja jadwalnya. Jauh-jauh dari Sidoarjo. Tapi kayaknya masih ada pengalaman yang mungkin nanti di saat ada main lagi, datang ke Bekasi lagi, kita cerita lagi ya. Pasti. Nah, buat teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana tadi pengalaman dari Mbak Dita. Lo bisa tulis di kolom komentar apa kalian ada yang tahu sekolahnya kah atau apa, atau ada yang pernah ngalamin di sekolah kalian juga. Tulis di kolom komentar. Mbak Dita
Makasih banyak udah mau Sama-sama main. Randy. Sehat-sehat terus ya. Amin amin amin, kalian juga. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritakan ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan Mbak Dita, IG-nya apa sekali lagi? @DITASAND. Oke, jangan lupa dikepoin Instagramnya. Lo bisa tanya-tanya juga ke sana. Boleh banget kalau kalian mau tanya, mau sharing cerita apapun, gua open. Gua suka banget denger cerita-cerita orang soalnya. Sering-sering cerita pengalaman pribadi juga ya. Gitu. Jadi kan kita kan kayak bisa bertukar pikiran gitu kan. Tapi kan memang ada beberapa orang yang nggak percaya, ada orang yang percaya gitu kan. Tapi Kita nggak maksa juga buat orang. iya, untuk nggak percaya. maksa. Cuma Soalnya itu yang terjadi. iya. Jadi untuk kalian-kalian yang nggak percaya sih, aku personally nggak pernah maksa. Lu percaya apa yang lu percayai, gue percaya apa yang gue percayai gitu. Seenggaknya kita sama-sama baik aja dah. Udah. Gak usah saling ngatain, gak usah saling ngejudge gitu toh. Iya, betul. Intinya di situ. Ya udah, buat teman-teman jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri juga karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.